Gua ngelihat cloningan temen gue nih bang, paham nggak? Maksudnya kayak temen gue lagi gue suruh ke bawah ngambil kayu, dan ternyata ada lagi nih temen gue, jangan bawa apapun, jangan bunuh apapun di gunung. Oh iya maaf mas, kalau gue tadi kagak ketahuan pohon mati gue masuk jurang. Innalillahi, innalillahi, astagfirullah. Masih ada bang, belum. Dan yang bikin gilanya bang, ngelongok bang, mandang gue, senyum, anjir, senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik sama gue Erwin di channel Rek Project. Di video kali ini gue bukan mau nge-review barang, tetapi gue kedatangan narasumber nih yang ingin menceritakan tentang pengalaman saat mendaki ke gunung cuy. Nah langsung aja gue perkenalkan ke narasumbernya. Halo Bang Reja. Halo Bang Erwin. Apa kabar nih? Sehat Bang? Alhamdulillah baik Bang. Bang, nih gue pinjam studio dulu nih Bang, apa ya Bang Iya, ya? sebelumnya sorry banget nih Bang, begini adanya. Ya gini juga udah seneng Bang, udah dikasih pinjam sama Bang Reja nih studionya nih untuk konten gue nih. Oh iya Bang, ini Bang Reja mau ceritain pengalaman ke gunung mana nih Bang? Jadi gua mau berbagi pengalaman gua ketika di Gunung Ciremai Bang. Oh, Ciremai. Via Linggarjati. Terjati. Lebih tepatnya 2014, kalau bulannya gua agak lupa ya Bang karena udah lama. Cuma kalau buat ceritanya masih inget Masih banget inget lah lah ya? di pikiran gua. Kalau boleh tahu nih Bang, kisi-kisi dikit ya Bang, apa nih Bang yang Abang alami nih? Nah, jadi selama pendakian ini gua mengalami banyak teror ya Bang. Yang di luar logis gua ini salah satunya gua ngelihat cloningan temen gue nih Bang, paham nggak? Maksudnya kayak temen gue lagi gua suruh ke bawah ngambil kayu, dan ternyata ada lagi nih temen gue di pohon lagi Oke senderan. Bang, ya stop dulu deh Bang sih, pas itu Bang. Iya. Nih gue penasaran sih nih, mungkin kalian semua juga penasaran nih dengan ceritanya Bang Reja. Dan juga nih Bang Reja nih dari channel apa Bang? Selatan Jakarta. Selatan Jakarta nih. Kalau boleh tahu apa nih Bang channelnya? Jadi di Selatan Jakarta ini sama Bang kayak podcast pendakian mistis, urban legend, pokoknya yang berbau horor lah. Oke siap. Jadi untuk kalian nih yang hobi nonton horor-horor, cerita horor, urban legend atau tentang mistis-mistis selama pendakian, langsung aja mampir ke channel Selatan Jakarta. Nah, nanti untuk linknya gue taruh di bawah di kolom deskripsi. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita ke ceritanya. Ya jadi begini Bang Erwin, awalnya itu gue mendaki berempat nih termasuk gue. Nah di pendakian gue kali itu gue sama temen sekolah nih Bang, SMA. Jadi ini dia kemana-mana emang sama gue perginya. Dan dua orang ini adik kakak nih Bang, temen kerja gue. Kita mulai trekking itu dari rumahnya TB. Jadi ada gue, Nardi, TB, sama Mas Dimas nih. Kita mulai dari tempatnya dia. Kita berangkat itu naik bis Bang. Naik bis jalan sekitar jam 7:30 malam. Jalan naik bis ya alhamdulillah sepanjang perjalanan dari Jakarta ke daerah Ciremai ini aman-aman aja lah ya. Singkat cerita kita nyampe itu pagi, kurang lebih pokoknya habis subuh lah, karena gue posisi tidur tuh Bang sepanjang jalan. Nyampe di deket pintu masuk mau ke desa Linggarjati itu, gue sempet kayak beli logistik, ngelengkapin lah ya, sama sarapan dulu sembari nunggu angkutan yang mau ke Linggarjati. Semua selesai, adalah nih tiba nih salah satu kayak angkutan, kalau dibilang kalau di Jakarta kayak mikrolet gitu lah Bang. Akhirnya gue nego di situ, deal dah ini harga. Kita berangkat tuh, masukin keril, berangkat. Nyampe di pos Linggarjati itu awalnya gue pikir kan di Ciremai ini bakalan banyak pendaki Bang pada saat itu 2014. Ternyata nyampe sana nggak ada pendaki nih Bang. Gue langsungnya masuk buat simak nih kan. Nah kebetulan Mas Dimas ini yang dituai nih di antara gue bertiga, dia yang bertanggung jawab lah semuanya.
awal mulanya nih gue nggak boleh bang naik berempat, karena dilihat dari postur tubuh ini kecil-kecil semua bang, fisiknya tuh kecil semua, kurus. Dan di situ lagi ditambah karena nggak ada, maksudnya nggak ada orang-orang yang mau ngetrek ke Linggarjati, ke Ciremai nih bang. Awalnya berdebat dulu tuh, sampai akhirnya Mas Dimas kayak ngasih gebrakan lah, kalaupun ada apa-apa gue yang tanggung jawab sama rombongan gue. Nah terus pihak base campnya ini bilang, saya nggak mau bikin surat, saya maunya kamu bikin surat perjanjian ya, jadi kalau ada apa-apa kita nggak bakal tanggung jawab dan kamu mengiyakan nih ya kan. Oke lah, diisi lah tuh sama Mas Dimas surat perjanjian itu. Dan waktu itu si Maxi masih kurang, kalau nggak salah 7.000 apa goceng itu bang. Rapi semua, kita briefing sebentar, berdoa, mulailah pendakian di sekitar jam 9. Di jam 9 itu jalan, nah posisi kayak biasa nih bang, maksud gua Mas Dimas di depan, gua paling belakang nih, karena gua setiap pendaki itu selalu di belakang bang. Jalan ya, kalau dari pos Linggarjati itu kan masih landai dikit ya, ngelewatin kayak sawah gitu terus begini tuh. Nah nggak tahu nih bang, mungkin sugesti gue atau gimana, ketika gue naik begitu, itu kedua kalinya gue naik Ciremai ini, dan kedua kalinya tuh gue selalu muntah bang. Jadi gue muntah sampai keluar, sorry ya bang, keluar kayak semua tuh yang isi perut gue, jadi kayak keluar ijo semua, muntah ijo sampai keringet jagung. Itu kedua kalinya selalu begitu bang. Tapi setelah itu kan orang biasanya kalau habis muntah lemes ya, tapi ini gue seger bang. Seger. Itu di pertengahan jalan gue muntah tuh banyak banget. Kira dikasih air putih dulu Mas Dimas, ngerokok dulu deh, mungkin lu kekenyangan ya kan. Oke lah, masuk di logika gue. Kira udah santai nih mas, udah enak, kayak berangkat. Kira gue lanjutin perjalanan tuh bang. Setelah ngerokok, minum air putih, sampailah nih gue di Cibunar. Di situ gue biasa lah ngambil air dulu, karena kan Ciremai karena airnya cuma ada di bawahnya kan. Gue awalnya nggak mau nih bang, maksudnya kan gue nyuruh si Nardi sama TB ini buat ngambil air. Dia bilang enggak, karena kan dia berdua ini pemula nih bang, bener-bener baru pertama kali naik gunung ke Ciremai. Sebelumnya dia nggak punya riwayat perjalanan naik gunung lah. Gue bilang ya udah ntar gue yang bawa airnya. Gitu aja pada berantem loh. Ya udah iya janji ya, kayak anak kecil bang, janji ya. Begitu tuh, masih dibilang gimana ya? Lu udah beranjak dewasa, cuma lu masih kelakuan lu masih kayak anak kecil. Janji ya. Diambil air rapi, gue taruh lah nih carrier gue. Kira gue berangkat lagi nanti jalanan. Alhamdulillah di hari itu cuaca cerah bang, cerah banget, sejuk juga. Jalan kayak biasa tuh bang, kita masih kayak bercanda-bercanda ya kan, tawa-tawa sambil merokok jalan. Pada sombong-sombong banget nih yang dua, merokok sambil jalan. Nah mau sampai di pos 2 ini mulailah ada keluh kesah keluar dari mulut mereka nih. Sorry bang agak kasar. Anjing capek banget treknya, ngomong naik gunung enak. Emang awalnya gue bohongin bang. Ini yang lu temen lo yang pemula ini baru. Yang dua ini Nardi sama TB ngeluh lah tuh, mulai keluar bahasa-bahasa nyebutin binatang lah. Gue ketawa doang tuh, udah nikmatin aja, anak laki lemah banget. Mungkin dia merasa tertantang, anjing gue direndahin ya kan, mental dia, ayo udah jalan. Gengsinya masih tinggi bang. Kita dari pos 2 kita jalan lagi tuh bang. Jalan sampai pos 3 itu aman bang, masih aman dah, masih bisa ketawa, bercanda, ceng-cengan. Nah ketika dari pos 3 ke pos 4 ini cuaca mulai berubah bang, mulai mendung, kayak embun-embun pada turun ya kan. Nyampe di pos 4 sekitar kalau nggak salah itu jam 11:30 lah. Gue nyeduh kopi lah bang di situ. Kopi jadi baru mau diseruput bang, petir. Dah. Panik dong gue malah nyelamatin kopi gue dulu bang. Muk gue giniin. Begonya gue, bukannya gue nyelamatin tubuh gue nih dari hujan, gue nyelamatin kopi gue gitu. Akhirnya ditempeleng gue Mas Dimas. Goblok lu, gelar tuh presit. Akhirnya oh iya astagfirullahaladzim gue bilang, gelar lah nih presit. Jadi kan di kuburan kuda itu kayak ada, mungkin sekarang gue nggak tahu ya, dulu itu yang gue tahu di kuburan kuda itu kayak ada
Kalau di taman kanak-kanak tuh kayak kuda-kudaan bang. Di situ ada banyak di situ, terus kayak ada kayak papan nisan, cuma udah pada keropok lah. Nah, gambaran mereka berdua ini kuburan kuda, iya, tempat kuda dikubur. Cuma pas mereka ngeliat nih, pas kita berteduh berempat, kuda-kuda TK. Nah, jadi ini buat bancil bercandaan guyonan dia nih berdua, si TB sama Nardi. Gua pikir kuburan kuda beneran, apaan kuda-kudaan TK? Kayak gini mah gua nggak takut. Satu, akhirnya kan udah diomelin tuh Mas Dimas. Yang ngomong sembarangan, ingat perjanjian kita di awal. Oh iya Mas, lupa gua. Kita neduh lagi santai. Ini posisi, ini Mas Dimas nih, dulu di posisi lu bang. Ini TB, ini Nardi. Gue pengen pojok nih bang. Lagi santai sembari ngerokok, jongkok begini kan. Gue lagi iseng nih bang, mata gue kemana-mana nih bang. Gue nengok situ. Nah tiba lah nih gue ngarah ke jam 1 nih kalau digambarin jam. Pas gue pohon gede nih bang. Jadi kayak ada nenek-nenek gini nih bang. Raut mata tajam, ngotot ke gua. Gua langsung kayak, gua penasaran dong, gua gini. Itu nenek masih ada bang. Jadi kalau gua gambarin itu nenek-neneknya rambutnya ikal gitu ya bang. Cuma kayak kusut gimana sih bang, kayak nenek-nenek kayak nggak keurus lah. Di sini tuh kayak ada bekas kayak cakaran. Pokoknya serem dah. Karena kan si Nardi ini kan orang tipikalnya yang penasaran bang. Dilihat gelagat gue beda nih. Yang tadinya gue nyeletuk bercanda mulu, dia ngeliat gue diem nih, bengong aja gini. Ditanya lah gue, lu kenapa? Kan gue dipanggil obat nih bang sama dia. Lu kenapa bat? Nggak apa-apa. Lu kenapa nggak? Udah nggak apa-apa. Udah santai aja, gue bilang. Mas Dimas ngeliat gue ada yang beda nih bang. Akhirnya udah pakai jas hujan, rapiin playseat, kita jalan lagi. Itu hujan masih deres bang, deres banget. Dan akhirnya ya udahlah, kita jalan. Maksudnya kita ngerapihin playseat, kita pakai jas hujan, kita jalan nih bang. Jadi itu kopi gue megang berdua Mas Dimas tuh, sambil air hujan netes, udah gue minum aja terus kembali jalan. Iya. Sambil jalan. Sampailah nih gue di pos 5 nih bang, di Pangalap. Nah, gue pikir kan di situ apa ya, Pangalap ini kayak masih, kalau dulu kan itu emang masih luas banget ya. Jadi kayak ternyata tuh Pangalap itu kayak bekas banyak orang singgah gitu bang. Gue pikir oh enak nih sepi. Ternyata pas gue nyampe Pangalap itu kok kayak banyak jejak kaki, banyak banget kayak bekas tusuk-tusukan inian tuh buat tenda, apa namanya, pasak. Dibilang kan ini udah berapa hari sepi gunung kan. Gue nggak mau kecampur sugesti nggak enak lah pada saat itu. Ya udahlah biarin aja hirauin. Hujan mulai berhenti nih bang, rintik-rintik. Mas Dimas bikin makanan nih. Karena di situ gue dari dulu tuh naik gunung jarang bang makan Indomie. Jadi ketika pada masak Indomie, gue tidur nih bang. Mungkin karena gue ketakutan ngeliat nenek-nenek itu, gue tidur aja nih bang, ya kan masih pakai jas hujan, rokok masih nempel bang. Gue jadi kalau lagi ngerokok, tau-tau ketiduran nih, rokok masih nempel. Bisa ya? Makanya itu dia. Emang gue pelor bang, di mana aja nempel, molor. Akhirnya gue dibangunin tuh bang sekitar jam 2. Dibangunin, hei, bat bangun. Wah, tiduran gue. Goblok lu, rokok masih nempel dulu tidur. Capean gue. Mas Dimas sudah ketawa aja. Tuh makan tuh Indomie. Ah, gue nggak bisa makan Indomie mas, bukannya sombong. Gue ngeri asam lambung gue naik. Ya udah kira kuahnya aja lu minum dah. Sama nyeduh susu. Ada nyeduh susu, minum dah tuh kuah buat anget-angetan kuah Indomie. Nggak lama ngerokok, kita jalan lagi nih bang. Jalan sekitar jam 3. Awal kita planningnya itu ngecamp di Batu Lingga awalnya. Karena perjalanan kali ini hujan terus, trekking juga pasti kan karena lingkar jalan treknya ekstrim banget ya. Dan akhirnya gue jalan sekitar jam 3:30 itu dari Pangalap, ya, Tanjatan Bimbim, Tanjatan Seruni. Di Tanjatan Bimbim masih kayak udah mulai ngorong-ngorong tuh napes, udah ngap. Sampai di Tanjatan Seruni, anjing, treknya begini banget, mau mampus.
dengkul gue ketemu mulut kata dia. Udah ayo jalan udah, lemah banget lo, capek goblok. Udah mulai maki-maki dah tuh ya kan. Iya gue tahu capek, awas lu ya sampai bawah, gue dikerjain ya malu nih, bohongin gue lu naik gunung enak-enak dari mana, ntar jadi candu, gue bilang gitu dong bang. Udah ayo jalan, ngeluh mulu lu anak laki. Pas gue jalan itu, gue kan karena paling belakang nih bang, jadi gue salah napak mungkin ya, karena hujan juga, fisik ngedrop. Jadi pas gue salah napak itu, jatuh gue bang ke belakang. Bagusnya gue bawa keril tuh ya bisa ngelewatin pala gue lah sedikit lah gitu. Jadi gue kayak kantem pohon besar gitu, dup. Jadi pala gue begitu tuh, dup. Bagus ya, coba kalau gue nggak bawa keril, mungkin pala gue kantem. Betul. Iya, gue sempet ketawa tuh. Wah, goblok. Untung gue diselamatin keril nih, kalau kagak pecah nih pala gue. Itu kenceng tuh ya? Kenceng bang, orang sampai jeduk begitu tuh, balik lagi pala gue. Ini lumayan ngilu pala gue. Kira Mas Dimas lari nih, turun, ninggalin keril dia. Langsung kayak ngecek pala gue kan, ngecek pala, ngecek kaki. Lu nggak apa-apa aja? Nggak apa-apa mas, udah santai. Kualat lu, digituin gue mana yang dua nih. Kualat lu, mampus lu, ngecengin gue mulu sih. Iya maaf, gue bilang gitu kan. Jalan lagi tuh, sampai di Bapatere itu sekitar jam 5:30 kalau nggak salah bang, karena cuaca udah mulai gelap banget sih. Gue ngeliat fisik mereka berdua udah lemah. Gue konsultasi nih sama Mas Dimas, Mas gimana, tetap di planning awal atau kita mau nyari tempat buat ngecamp nih. Mas Dimas ngeliat adeknya mungkin gak tega ya kan, udah pucet bang, udah ngeluh mulu. Mas, udah nenda aja dah. Itu adeknya siapa tuh? TB. Oh yeah. TB. Udah nenda aja mas. Iya ntar. Nah nggak jauh itu kayak ada space buat 2 tenda nih bang, yang gue bilang itu. Kira gue nenda di situ bang. Nenda di trek lah. Iya. Jadi bagi tugas nih bang, Mas Dimas bikin tenda, gue masak. Karena kan gue kerjanya di dapur nih bang. Jadi gue ditugasin masak. Ya udah Mas Dimas masak. Nah ini berdua dia bengong nih, ngerokok aja kan. Si TB sama Nardi. Gue celetukin kan. Lu daripada bengong gitu, bego, kedinginan. Nyari kayu gitu lu. Buat bakar-bakaran, nganget-ngangetin. Di mana nyarinya? Itu lu ke bawah aja nih, bawa pisau. Gue lemparin tuh pisau. Emang ada, udah cari. Ya udah iya, jalan berdua tuh dia turun. Gue ngeliat tuh bang, dia turun. Gue masak tuh, masak nasi, masak makanan ya kan. Lagi gue masak gitu, iseng doang gue nyari rokok nih. Rokok ada sebelah kiri gue. Gue ngambil rokok, gue nengok gitu. Nardi bang, di pohon lagi senderan dia. Kaget dong gue. Ya anjing, cules lu, gue bilang gitu. Suruh nyari kayu malah diem aja. Bukan yang ngikut TW dong ke bawah. Gue belum masuk ke logika gue nih bang, kalau tadi itu gue ngeliat dia berdua. Dalam hati gue, mungkin dia capek nih. Gak tega juga dong gue, namanya temen sekolah, kemana-mana bareng. Gue diemin nih. Gue masak lagi, fokus. Selang 2 menit, 3 menit, suara panggilan nih bang. Kedengeran nih sama gue. Bat. Namanya di gunung kan kayak agak dengung gitu ya bang ya. Gue longok. Cepet banget dia udah nggak ada aja. Gue longok buat kan pas gitu kayak turunan gitu ya bang. Gue longok, woi nyet gitu. Lu lama banget lu, gue panggilin kagak nyaut. Iya maaf, gue lagi masak, gue gitu kan. Ini segini kurang nggak? Ini orang banyak banget bang bawa kayunya. Lu dari tadi? Ya iyalah bego, lu yang nyuruh dari tadi gue turun. Langsung gue mikir, tadi gue lihat siapa dong? Bengong dulu tuh gue, yang gue lihat siapa ya tadi ya? Gue nengok, Mas Dim, gue langsung kabur tuh bang. Gue nggak jawab. Gue kabur, gue tarik Mas Dim, mas masuk mas. Jadi itu tenda baru kebangun dua-duanya bang, belum kasih kayak apa playset ya. Jadi gue suruh masuk, ayo mas masuk. Akhirnya yang tenda satu tuh nggak kebangun bang, orang baru pasang ini aneh apa? Sorry, frame. Gue tarik Mas Dimas. Udah mas tidur satu tenda aja, rame-rame. Lu kenapa sih? Udah mas, gue ngeliat Nardi mas. Gue gitu, gue tunjuk tuh pohon. Tuh gue ngeliat Nardi di situ. Ngeliat Nardi dari mana? Ya Nardi di situ, orang Nardi di bawah. Nah itu dia, makanya gue takut. Udah temenin gue. Akhirnya dikasih sleeping bag tuh bang, gue ditutupin.
dikasih minyak kayu putih, udah santai-santai, jangan sampai anak-anak yang lain tahu nih kejadian kayak gini. Iya mas. Nah di nyampe tuh ke tempat tenda, naruh kayu dilempar, tai bukannya masak nasi sama makanan malah tidur. Dibuka tenda, diorak-orak gua, bangun lu, bangun, cules banget lu gantian. Kata Mas Dimas, jangan, udah biarin dia tidur. Emang apa sih Mas? Udah biarin dia tidur, asam lambungnya naik. Dihibur begitu tuh sama anak-anak, sama Mas Dimas. Ya udahlah, diem dah tuh dia, karena dia tahu nih bang, gua punya riwayat asam lambung. Oh ya udah deh, ngalah dah tuh dia. Kira yang nerusin masak Mas Dimas. Tenda akhirnya jadi satu doang nih bang, nggak gelar 2 tenda. Nah lagi gue sempat dibawain makanan tuh ke dalam, nih ya makan. Gue bangun tuh bang, makan. Dilihat muka gue udah segeran ya kan, makan. Gue tidur lagi tuh bang, tidur jam 8:30 kalau nggak salah. 8:30 nih gue kebangun nih bang, kebelet kencing. Gue keluar dong dengan pedenya. Tuh anak-anak lagi pada ngobrol tuh di dalam tenda sambil ngerokok sama ngopi. Gue keluar tenda, gue ngambil headlamp, gue kencing agak jauh lah nih dari tempat camping gue. Lagi asik nih, buang air kecil bang. Itu baru setengah keluar banget suara tung 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 tung. Gue nggak bisa praktekin suara nyindennya sih bang, cuma itu suara sindennya berasa banget di kuping gue, kenceng banget. Kayak dekat gitu ya. Iya bener-bener kayak ini masuk ke kuping gue nih, merdu banget, merdu. Wah ini balik ini, anjir suara gamelan lagi di jam segini. Itu gue sampai gue tahan kencing gue bang, gue paksa kayak tahan, gue masuk tenda lagi. Dilihat, ngapa lagi lu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kira udah selimutan lagi. Mas Dimas tahu nih gerak-gerik gue beda ya, udah selimutan lagi ya, santai ya, relax. Kenapa sih Dimas? Deping mulu, dikata deping gue. Udah nggak usah cari tahu, udah biarin kita santai aja ngerokok ngopi. Biasa dia kepikiran ceweknya kali ya, dihibur Mas Dimas begitu. Akhirnya kan gue selimutan, cuma gue bete nih bang, gue mau coba ngelawan takut gue nih ya kan. Gue kalau takut begini yang ada teman gue khawatir juga nih, takutnya dia mikirnya wah ini anak ngalamin teror nih. Kira gue paksain bangun tuh bang, gue ngerokok. Nah Mas Dimas bilang istirahat, kita jam 2 summit nih, karena kan treknya masih jauh banget ya buat puncak. Kira baru pada mau tidur nih bang, masih pada SB, belum rapet lah, masih segini nih. Ada suara tapak kaki nih dari bawah bang, rame. Wih ada pendaki nih kata Mas Dimas. Ini pas mau tidur nih ya? Iya, sekitar jam 10, setengah 11 lah bang. Gue seneng dong, alhamdulillah ada pendaki ya kan. Lewat tuh bang, suaranya kan suara kayak orang ngobrol lah, pendaki-pendaki ngobrol. Nah tiba nih bagian belakang kayak nyapa nih, biasalah pendaki-pendaki pada nyapa tenda. Mas, numpang lewat. Ya, suara kecil nih bang, boleh minta air nggak? Kak Nardi, Mas ada yang minta air. Ya udah kasih. Diambil dah tuh dirijen yang masih full. Emang ada lagi stok air mas? Masih ada, tenang. Taruh aja di luar biar suruh ngambil sendiri. Taruh di luar, dibuka doang nih Manali, setengah. Taruh luar nih dirijen yang 5 liter. Ditungguin dah tuh mana anak, kok nggak ada yang ngambil air. Padahal air udah gue taruh luar kan gitu. Nanti bilang mas nggak diambil. Ya udah coba longo, diambil nih air. Masih rapet bang. Cuma bunyi kayak, maksudnya sorry, jadi kayak bunyi suara kayak air dituang gimana sih bang? Pasti kan kedengeran dikit ya. Cuma pas, kok rapet, nggak kebuang sama sekali. Jadi pas anak-anak nungguin nih orang pada ngambil air nih, cuma pada kayak mikir kok suara air ke kita dituang nih bang maksudnya. Cuma kok nggak ada gerak-gerik suara kayak basa-basi ya, itu ngajak ngobrol gitu kan. Hening nih bang, hening, cuma suara Air doang dituang. Penasaran sama Nardi, mas gimana nih? Ya udah, coba ajak ngobrol. Dibuka lah setengah pintu tenda. Dilihat tuh botol Trigena, diangkat sama Nardi. Nggak berubah mas.
masih rapet. Yang bener lu, jangan bercanda. Beneran. Dikasih unjuk nih Mas Dimas. Tuh kalau nggak percaya, rapet bang. Gue pun ngeliat, set anjir masih rapet. Pas dibuka, buset bang, suasananya bener-bener kayak kabut gelap dah, kok kabut gelap, sunyi, creamy. Wah, anjir tadi siapa nih? Cuma Mas Dimas mikir, udah pada jalan kali. Oke lah, anak-anak masih pada, oh iya boleh. Kira tutup lagi tenda. Nah, jadi pas ditenangin itu cuma ada si Nardi sama TB ini ngeluarin handphone bang. Set, iseng-iseng setel Muratul. Mungkin dia udah berasa takut ya, setel tuh Muratul Quran dikencengin. Cuma gelagatnya begini, pada ngunci tangan. Tidur maksa gimana sih bang, tidur ketakutan. Akhirnya keterpulas lah nih kita. Bangun sekitar jam 2:30 bang. 2:30 itu ternyata Mas Dimas sudah nyiapin kayak susu jahe buat kita summit ya kan, sama agar. Kira kita berangkat jam 3 pagi bang, summit. Itu tenda kita tinggal di situ. Jalan formasi Mas Dimas di depan, nyampe di Batu Lingga, kita sempat break tuh, ngerokok dulu santai. Akhirnya berubah nih formasi, Nardi di depan sama TB, gue di belakang nih Mas Dimas. Jalan, jadi kayak pas nyampe di Sangga Buana, sebelum Sangga Buana 1 itu, si Nardi sama si TB ini ngeliat kayak kelinci, apa sih yang hampir sama kayak kelinci. Bentuknya kayak kelinci nih bang, bener-bener kelinci deh, kita gambarin kelinci ya. Cuma kalau di misalkan tingginya nih segini bang, kelinci gede banget. Kelinci itu ya, lewat jalur trek gua, kayak gua mau kesini, ini kelinci lewat. Berarti di depan lu jalan tuh ya? Iya, jadi ini trek gua nih. Ini kayak dari, dia kayak mau nyebrang gitu, nyebrang. Kelinci gede banget, kaget tuh yang di depan. Bat, kelinci bat, kita potong aja nih, kita makan. Gua nggak tahu udah tuh mikir itu dari mana, atau sepintas keluar sendiri ucapan itu. Kira domain dong Mas Dimas, jangan bawa apapun, jangan bunuh apapun di gunung. Oh iya maaf mas. Kira biarin, kasih lewat itu, kelincinya jalan. Kelinci lewat, kita jalan lagi nih bang. Sampai di Sangga Buana 2, mulai hening nih bang. Heningnya apa? Kok gue nggak ngeliat pendaki-pendaki yang tadi malam gue lihat nih, gue denger suaranya. Jadi pas mau nyampe Sangga Buana 2, terdengar suara sesuatu bang. Suaranya itu kedengaran berempat mendekat. Panik, nggak sengaja Nardi ini headlampnya nyorot ke atas bang. Pas kesorot ke atas itu, kalau dibilang ya, di pohon itu ada perempuan lagi begini bang, duduk di pohon, kakinya gini-gini. Waduh, kayak ngayun-ngayun kakinya. Congcang kaki tuh ya. Nah, street. Ayo merinding gue. Nggak bayang sih itu. Dia refleks, muter badan, langsung lari bang. Jadi pas dia kabur ke belakang ini, nggak sengaja nabrak dia nabrak TB nabrak Mas Dimas, nabrak gua nih. Jadi itu kayak kita dia lari tuh nabrak, jadi pelukan tuh berempat bang, jatuh bareng berempat. Ditoyor lah. Tolol lu, yang bener dong. Mas itu di atas pohon. Yang lihat itu? Nardi. Iya, di atas pohon mas, kuntilanak. Dilihat sama Mas TB, nggak ada. Cuma suara itu kita dengar berempat. Cuma kalau bentuk wujudnya itu yang ngeliat Nardi. Nggak ada. Udah tenang. Nggak ngerti dia sama Mas Dimas diapain juga. Jadi kayak dibacain dikasih air, cuma dibacain sholawat sama Mas Dimas. Suruh minum nanti. Tenangan lah tuh dia, udah tenang. Akhirnya Mas Dimas nih yang di depan bang. Nardi kayak gimana sih, kayak lu pegang. Jadi jalan dipegangin nih, gini. Baju pegangin. Iya. Jalan tuh. Yang gue demen sama Mas Dimas ini pemecah suasana sih dia bang. Emang leader banget ya jiwanya. Pendaki lawas juga dia termasuk. Beda jauh juga umurnya sama gue. Dia itu naik dari awal sampai turun pakai sandal jepit bang. Celana pendek. Santai, dengan santainya dia. Jalan. Sampai di
pos Pengasinan. Awalnya mereka pikir nih berdua TB sama Nardi itu puncaknya bang, Ciremai. Sampai Pengasinan itu sekitar jam setengah tujuh. Wah, apaan nih puncaknya begini doang? Nyeletuk lah begitu TB. Gue pikir mah puncak gunung kayak di gambar-gambar Google kata dia. Cakep. Jadi palanya TB ini langsung diginin sama Mas Dimas. No, lu longok. Kesel kali ya dia sama adiknya. Tuh lu longok, no, masih ada no sono. Langsung lemes lagi dia. Anjrit, masih naik lagi mas. Iya, udah ayo jalan lagi. Tahu mas ngerokok dulu santai. Itu udah pada di mana aja deprok bang, udah deprok ngerokok. Tuh ada tenda tuh bang di situ bang. Gue baru nemuin satu tenda di situ tuh bang, di Pengasinan. Gue pikir, oh ini kali ini pendaki yang tadi. Oh yang minta air. Iya. Oh, okay. Akhirnya nggak lama, setengah jam kita berangkat nih bang, muncak. Jadi mungkin di 2014 itu bekas kebakaran mungkin bang. Jadi pas mau muncak itu pohon-pohon pada kayak kering semua tuh bang, bekas kebakaran. Jalan tuh mulai tuh keluh kesah lagi. Bahasa dan keluh kesah anak muda zamannya. Bahasa binatang keluar. Nah akhirnya alhamdulillah kita nyampe nih bang di puncak. Itu mereka bener-bener yang namanya capek, ngeluh, hilang semua bang. Berdua ini dengan melihat puncak ke Ciremai, kawahnya mantap banget, awannya, oh ini tuh puncak gunung, wah nikmat banget. Udah tuh dia kayak ngilang, kayak nggak kepikiran capeknya dia tadi tuh di bawah. Nardi nih yang masih Nardi sama si TB. TB. Iya. Oh naik gunung gini, wah mantap nih. Kita mau foto-foto, cuma pada saat itu foto handphone kita yang canggih ini si Nardi doang bang, BlackBerry. Yang lainnya tuh masih kayak handphone Nokia, handphone Cina. Kira baru moto 2 kali 3 kali robek. Nah nggak tahu tuh dari mana arahnya. Toto nih ada pendaki nih bang, kalau nggak salah Bandung atau Bekasi gitu, berlima nyapa nih. Wah bang, baru nyampe puncak. Toto begitu nih bang, wih ada pendaki nih. Kira di situ kita ngopi dulu nih, nanya naik dari mana. Kita naik dari Apuy ya kata dia. Palutungan. si pendaki yang ini. Iya. Kira kita ngobrol dulu di situ. Sekitar jam 11 setengah 12 kita turun bang. Lama tuh di situ di puncak. Turun pada seneng lah ya kan. Kata Mas Dimas, ayo turun lari kalau bisa. Gue nggak mau malam masih di trek. Oke mas, ayo. Nah yang berdua nyeletuk nih, orang gila turun gunung lari, jatuh lo yang ada. Nih lu ikutin kata Mas Dimas gitu, nih cara langkahnya nih turun gunung biar cepet. Ya dikasih gambaran lah tuh sampai sampai Pengasinan. Oh begini turunnya mas. Kira udah jalan lu, turun buruan. Turun nih mereka berdua. Gua lari tuh nyusul. Nyampe di Pengasinan tuh kayak ngobrol dulu. Ini gua kalau kita jalan bareng nungguan pasti malam nih kalau kata Mas Dimas. Gimana kalau gue turun duluan? Gue jadi turun duluan masak, jadi nanti lu nyampe tinggal makan terus langsung bablas turun. Deal lah ya. Oke mas kalau gitu. Gue nuntun mereka nih berdua. Lari dah tuh Mas Dimas. Cepet. Gue jalan santai tuh. Nah gue kepikiran di situ. Ayo lari yuk. Karena perut lapar bang ya kan. Ayo lari yuk. Kejar Mas Dimas. Jalan aja duluan. Kata dari begitu sama TB. Lu aja lari sono, gue sih ogah kata dia. Ya udah gue lari ya. Gue nggak sadar nih bang, gue lari tuh mulai. Gue nggak sadar nih, wah ini berdua temen gue pendaki baru banget naik gunung nih bang ya kan. Dia tahu nggak nih treknya ya kan. Walaupun kelihatan lah treknya ya kan. Cuma kan mana mungkin nih gue tega nih ninggalin dia berdua. Sampai di mau nyampe Batulingga itu, Batulingga. Gue sempet break dulu tuh bang situ, nungguin mereka. Modal rokok 2 batang kan. Rokok kok lama banget nih nggak nyampe kan. Mules nih bang, panggilan alam. Mules, gue nyari di tempat yang nggak dipijakin sama pendaki. Gue buang air bang di situ bang. Buang air lagi asik, lagi ngerokok bang. Sisa 1 batang nih. Buang air sambil ngerokok. Kan kelihatan tuh ya, kok nggak lewat temen gue. Mana nih lama banget, udah setengah jam. Lagi enak sih.
ada nih bang lewat pendaki, satu orang pendaki, dan di mana di puncak itu nggak ada orang sama sekali bang. Yang nggak logisnya ya, wah pendaki nih, gue buru-buru kan tuh bersihin, buang air besar gue tegur lah, ah dari mana, sendirian aja, diem aja bang, datar aja gimana sih, kalau kita ditegur di gunung kan minimal senyum lah ya. Iya. Ini datar aja udah jalan, kayak nggak, Tapi nengok. kagak bang, jalan aja begitu. Ya anjir, gue dicuekin, gue bilang sih sombong banget, gila, gue bilang. Nyampe di Batu Lingga, dia sempet diem tuh bang, mungkin ngaso ya. Gue samperin dong, pas gue mau nyamperin dia jalan lagi bang. Aturan kan posisi kayak pijakan gitu nurun ya, dia malah kesana bang, Oh, keluar jalur. keluar jalur. Yang setahu gue kan Batu Lingga itu benar-benar kayak udah kayak terjal bang ya. Dia kayak nyurusuk gitu. Gue refleks dong bang, wah kena setan keder nih pendaki. Gue lari nyamperin. Pas gue mau nurun, kaki gue ini kesandung bang, kesandung akar. Nah pas gue kesandung akar, gelinding gue bang ke bawah hampir 100-200 meter, lumayan lah. Lagi-lagi gue ketolong sama pohon bang, pohon besar. Gue ketahan pohon besar nih sini gue nih, sampai gue nggak bisa nafas. Duh, jadi posisi gue miring tuh bang gitu jatuhnya. Ketahan pohon besar. Gue bangun, sempet gunang-gunang tuh bang. Anjir, gue jatuh. Gue ngelongok, lumayan dalam nih gue jatuh. Gue kepikiran itu pendaki nih bang. Mana nih orang? Kagak ada orang sama sekali bang. Gak ada sama sekali tuh ya. Sialah gue, anjir kagak ada itu orang yang tadi gue lihat, kagak ada. Aturan kan jatuh bareng lah, minimal ada suara teriakan lah, ya kan? Kagak ada bang. Dengan paniknya tuh gue senderan di pohon, gue nggak tahu tuh gue panik sejadi-jadinya, cuma gue kayak bawa, oke, jangan panik. Cuma rasa ngedon pasti ada bang, nggak munafik. Iya. Mental gue jatuh. Gimana caranya gue nyampe ke atas nih? Gue nggak mau mikirin tuh pendaki kemana tuh bang. Yang gue bilang, ini pendaki gila, nggak ada jejak, maksudnya nggak ada jejak dia jatuh gitu, nggak ada teriakan, nggak ada bekas kayak orang jatuh. Iya. Gue sempet kayak astagfirullahaladzim. Gue inget gue bawa pisau kan, sama tali kayak tambang gitu. Gimana caranya gue naik? Gue kayak minta tolong, teriak nggak ada yang nyaut bang, nggak ada yang nyaut. Mau nggak mau gue kayak bikin setapak napak lah ya kan, sama modal tali. Jadi tuh tali gue iketin ke pohon bang, sama ke badan gue. Jalan ada kali bang 45 menit, tangan gue tuh udah berdarah bang. Udah gembel lah gue, baju gue udah kena tanah mulu. Karena kan posisi hari itu bekas hujan malamnya sebelumnya tuh. Alhamdulillahnya gue nyampe nih bang di Batu Lingga lagi tuh. Gue sempet tiduran bang. Stop lagi, kalau gue tadi kagak ketahuan pohon, mati gue masuk jurang. Kira gue buru-buru tuh bang, nggak lama gue senderan istirahat rebahan, gue langsung jalan tuh turun. Nyampe lah nih gue di tempat anak-anak camp ini bikin tenda. Iya. Di situ tenda udah rapi bang, makanan udah jadi. Dan di situ Nardi sama TB udah lagi makan bang. Oh, udah nyampe duluan dia. Iya, ternyata dia udah nyampe duluan bang. Gue turun, buset, nikmat banget loh. Udah pada makan aja, gue nggak ditungguin. Lu lama, lu dari mana lu? Gue nungguin lu goblok, begitu. Gue saking keselnya refleks bang. Dia ngelongok sambil makan tuh kayak orang nggak punya dosa, gimana sih bang? Sambil mangap gitu. Lalu kenapa? Begitu aja bang. Lu kenapa? Berantakan banget muka lu, tanah mulu. Udah nggak usah banyak ngomong, sini suapin gue sampai minta suapin bang, karena tangan gue tuh pada suapin gue. Lu kenapa Pat? Udah nggak usah banyak ngomong. Mas Dimas ngeliat jatuh dikodein gitu. Iya mas, udah turun, apa mau ngaso dulu? Langsung aja mas, nih malam gue harus nyampe di bawah, kalau bisa jangan sampai malam kata dia kan. Ya udah yuk, makan rapiin jalan tuh bang.
Gue jalan buru-buru tuh bang. Tadinya gue di belakang, gue maunya di tengah. Jadi Mas Dimas, gue, TB, Nardi. Gantian nih gue yang dempetin Mas Dimas. Sampai Pangalap, gue ngasuh tuh bang. Kaki gue udah ngilu banget, bekas mungkin tabrak-tabrak akar ya. Gue ngasuh tuh bang di tempat yang sama pas gue pertama naik. Senderan di pohon, gue tidur bang. Yang lo lihat nenek-nenek itu? Bukan, itu di kuburan kuda. Kuburan kuda. Gue ngasuh di Pangalap, tidur nih gue setengah jam. Gue bangun, melek, kucek-kucek mata. Kan Pangalap lumayan luas ya bang. Jadi bener-bener nih di depan pandangan gue nih jam 12 lah, diangkat jam 12. Gue ngeliat bocah bang, anak kecil. Kalau bisa digambarin umur 5-6 tahun bang. Anak kecil kayak lagi main kayu, kayak gambar-gambar di tanah. Bengong gue bang, bengong gue cuma gini. Innalillahi, astagfirullah. Masih ada bang, ada perempuan. Dan yang bikin gilanya bang, ngelongok bang, mandang gue, senyum, anjrit, senyum. Namanya kita disenyumin anak bocah, seneng dong bang ya. Iya. Ini malah, tuh, malah jadi kayak takut gue bang, anjrit, langsung kayak nyawa, bukan nyawa sih, kayak ubun-ubun gue tuh langsung. Iya. Ini berat, nih gue merinding ke ubun-ubun. Ya gitu kayak merinding ke ubun-ubun. Anjrit, gue baru kali ini gue disenyumin bocah, takut. Langsung gue bangun, ayo jalan mas. Gue buang tuh capek, gue buang jauh-jauh, rasa capek gue, ngilu gue. Ayo mas jalan. Ngapa lu? Ayo jalan. Gue tarik tuh tiga-tiga, ayo jalan. Kalau lu nggak mau jalan, gue jalan duluan, gue tinggal. Lu gue tinggal pada. Yaudah ayo jalan. Jalan tuh, lari gue bang. Kuburan kuda, gue terabas, iya. Nyampe di pos 2 jam 6 bang, jam 6 malam. Jam 6 malam tuh, gue terabas terus bang. Alhamdulillah itu gue saking ngilangin kepikiran itu anak kecil, gue jalan terus tuh, gue paling pertama. Sampai lah nih gue di Cibunar, alhamdulillah. Dan akhirnya gue nyampe di Cibunar itu setengah 7, jam 7-an bang. Kalau nggak salah jam 7, jam 7 setengah 8 lah. Nyampe situ gue langsung bilasan tuh bang, bilasan, ganti baju semua. Setengah 8 malam ya? Iya, di pos 1 itu Cibunar. Ganti baju, gue mandi tuh bang. Gue langsung mandi tuh, buang sial. Udah begitu aja gue buang sial. Kaki udah pada bonyok nih bang. Tapi mandi, ada nenek-nenek nih bang. Nenek-nenek penjaga situ mungkin. Karena nenek-nenek yang tadi. Enggak, nenek-nenek penjaga nih. Orang berarti. Iya, orang yang emang tinggal di situ. Kamu turun kapan dek? Gitu. Baru nek. Oh kan sudah dibilang kalau turun lewat Linggarjati itu nggak boleh lewat jam 4. Kaget gua, kapan nenek-neneknya ngomong. Tadi pas gua berangkat sebelumnya ini nggak ketemu nenek-nenek. Mas Dimas langsung nangkep mulut gua. Dia ngomong, iya nek, maaf nek, tadi kita buru-buru karena kita kerja besoknya. Oh, tapi nggak ngalamin apa-apa kan? Gua mau cerita tuh bang, cuma kata Mas Dimas, diam, nggak usah ngomong. Karena takutnya ini yang dua ini nih bang, si TB sama Nardi ini takutnya, oh jadi lu ngalamin ini. Akhirnya udah nih makan dulu di sini. Makan cuma diraba bang, sini gue nih Sama nenek itu? Iya lagi makan. Kamu nggak apa-apa dek, berat ya lehernya. Kok nih nenek tahu dalam hati gue lagi nyuap bang, lagi makan. Emang mungkin dia ngeliat tangan gue pada bokes berdarah kan. Iya nek, kayaknya masuk angin gue bilang gitu kan. Oh ya udah, besok kalau naik gunung hati-hati ya. Itu doang pesennya. Iya nek, rapi makan, ngerokok, ngopi, turun lah tuh gue bang ke pos si Maksi. Ketemulah penjaga yang awalnya gue berdebat ini. Oh alhamdulillah kalian sampai. Ya udah dari situ, kamu mau turun kapan gitu ya? Hari ini juga ada nggak kendaraan? Oh ada, nanti teleponin lah dia. Kira kendaraan itu nyampe, kita langsung turun baru bergegas. Dan alhamdulillah nyampe rumah itu pagi. Jadi gue pagi nyampe rumah sekitar jam 7:30.
jam 9 gue udah harus di kerjaan bang. Gue sama TB harus nyampe di kerjaan jam 9. Jadi tuh nyampe kerjaan muka gue pucet banget ya kan, capek, udah mulai langsung kerja. Balik turun langsung kerja tuh ya? Iya. Nggak sempet istirahat? Kagak, istirahatnya pas pulang kerja. Oh. Ya gitu aja sih bang ceritanya bang. Oke. Oke cuy, jadi itulah cerita dari Bang Reza, pengalaman dia saat mendaki ke Gunung Ciremai via Lingkarijati. Nah, ini ada hal menarik nih Bang yang ingin gue tanya nih Bang. Selama pendakian lu naik itu emang udah banyak gangguan Bang ya? Dari yang pertama lu lihat nenek-nenek ya, awal. Di kuburan kuda. Di kuburan kuda lu lihat nenek-nenek. Nah, ini kita kupas satu-satu dulu nih Bang. Itu pas yang di kuburan kuda itu lu lihat nenek-nenek, kan yang itu lebih protek ke lu Bang Dimas ini ya, yang selalu protek, lebih tahu lu nih, wah kayak lu ngelihat hal-hal aneh atau apa gitu. Itu Bang Dimas ngelihat juga gitu? Enggak. Atau lo doang yang lihat? Yang lihat gua doang. Lo doang. Karena Mas Dimas ya mungkin emang di basicnya dia benar-benar pendaki sih. Jadi dia kayak memperhatikan satu-satu temennya kali. Iya, wah gelagat partner gua beda nih mukanya. Iya. Langsung kayak ditenangin, cuman kayak ngedon aja gue bang, kan ini. Sebelumnya gue itu perawakannya gimana tuh bang? Kurus, kayak keriput gimana sih bang, nenek-nenek, emang udah nenek-nenek tua lah. Di balik pohon? Enggak, jadi ini pohon besar, dia kayak di samping pohon gitu. Ngeliatin lo tuh? Iya, tajem banget kayak orang nantangin. Kayak ngusir gitu kali ya? Nggak ngerti dah, mungkin dari gitu kayak terganggu mungkin. Kalau menurut gue ya. Mental gue jatuh nih, gue bilang. Awalnya pertama kali gue naik ke Ciremai Lingkarijati ini, gue kayak cuma dengerin suara-suara kuda, suara-suara orang ketawa, burung, apalah gitu. Nggak sampai ngalamin yang bener-bener edan sih menurut gue. Iya sih. Terus pas malam-malam nih bang, yang lo lagi masak, lo ngeliat cloningan temen lo nih, itu malam ya? Itu ya menjelang maghrib kalau nggak salah. Oh, menjelang maghrib, berarti jam 6-an lah ya? Iya. Itu yang lo yang lo tahu teman lo turun ngambil kayu, itu durasi berapa lama tuh bang pas lo nengok ada temen lo lagi duduk itu? Nggak lama bang. Nggak lama. Orang tuh gue baru pas dia turun itu gue baru naik bang, baru naik ke nesting ya. Gue tuh pas gue fokus itu gue lagi kayak ngiris bawang bang, nggak lama lah. Jadi sekitar 2 menit 3 menitan gitu durasi gue nengok, karena gue bete kan masak nggak ngerokok nih ya kan di gunung. Gue ngambil rokok, gue nengok lah dia nih dengan polosnya dia senderan gitu di pohon begini lah, kayak juragan gue bilang kan. Gue kata dong bang ya kan, karena namanya kita temen emang udah kenal jelek buruk bagusnya kan, cetus aja ya, anjing cules lo. Cuman gue kayak ada rasa kasihan bang, temen gue capek kali, namanya baru perdana. Ya udahlah, gue diemin, gue fokus lagi tuh ngiris cabe. Lah ini suara panggilan gak lama bang, sekitar 2-3 menit juga. Bat sampai 3 kali. Teman lo yang lo lihat lagi duduk itu? Iya. Lah dia manggil, Bat. Dia kesel dikencengin tuh 3 kali. Oh Bat. Gue nengok kan, lah kagak ada suara di bawah. Gue bangun, gue samperin, apa sih nyet? Dia nongok tuh palanya duluan. Lama banget lu dipanggilin. Iya maaf, gue lagi masak, yang gue bilang kan gitu. Ini segini cukup nggak? Bingung gue bang, satu banyak banget udah ngambil kayu, sedangkan gue motong cabai aja belum kelar. Lu udah banyak banget tuh dapat kayu, kan nggak logis bang. Ya kan, walaupun banyak kayu kan, seenggaknya lu bisa dapet sampai megang begitu tuh. Lu dari tadi gue tanya begitu, kan lu yang nyuruh bego, kata dia. Ini cukup nggak? Walau cabut gue langsung bang, narik mas Dimas, masuk mas gitu. Dan lagi mas
tahu lo ada something ya. karena nggak ada yang berubah bang, maksudnya dalam arti raut wajahnya, bentuk tubuhnya, pakaiannya pun sama Sama-sama. Cuman dia ekspresi gitu pas lo. dia senyum doang. Senyumnya polos gitu kali ya. Iya kayak makanya gue bilang ini orang dibilang polos, gue tahu kartunya kan kasarnya begitu, cules banget ya kan. Cuma anjir yang gue lihat siapa dong nih berarti kan. Iya. Gila sih itu sih buat gue creepy sih bang. Iya orang pas gue ceritain pas pulangnya kan tuh dia kayak nanya gue kan, lu nggak apa-apa lu kerja pulang naik gunung langsung kerja, balik jam berapa lu? Gue dijemput bang sama dia. Akhirnya gue cerita di situ, goblok lu, bercanda aja lu, masa iya gue ada 2. Kalau lu nggak percaya, nggak mungkin gue pas lu nyampe ngambil kayu kering itu gue tidur selimutan pakai keredongan SB sampai menggigil gitu, panas dingin gue bang. Kena dampaknya kali ya. Iya bener-bener ya jatuh mental gue. Anjir begini salah gue di mana? Gue kayak langsung introspeksi diri gue bang, salah gue di mana ini, salah gue di mana ini, apa gue ucapan gue ya kan. Sama inilah ada lagi nih bang, yang kata lo malam-malam ada pendaki yang minta air. Oke. Itu semua dengar tuh bang ya, suara mas minta air. A minta air. Yeah. Itu lo berempat dengar semua? Iya dengar, orang Mas Dimas yang bilang. Itu malam bang ya? Malam, yang jam 11 itu. Udah kasih air, jangan pelit-pelit. Ntar air gimana mas? Karena sempat begitu kan si TB. Air masih ada kok, aman buat kita turun. Oh ya udah, kasih itu yang masih full. Mas Dimas begitu. Tapi nggak sempet lo buka lihat orangnya, cuman lo keluarin tangannya doang. Si Nading jadi kayak buka tenda seperapat gitu, ngeluarin doang gitu. Cuma jadi tangannya doang nih bang yang keluar. Nggak sempet ngeliat orangnya? Enggak, karena posisi udah capek, udah ambil aja setelah lu, orang kata Mas Dimas. Tapi senternya atau headlamp kagak ada bang, jadi kayak kita dengar suara doang gitu. Kita dengar suara langkah kaki sama suara kayak orang ngobrol gimana sih bang? Kayak pendaki pada umumnya lah kalau malam ngobrol. Gimana nih? Tapi logikanya bang ya, itu kan posisi malam ya abang bilang ya. Iya. Dia mau minta air ke pendaki lain lah, bisa dikatakan gitu. Nggak pakai headlamp atau senter penerangan lah gitu. Nah itu masuk akal sih. Ya itu kita mikir tuh kayak ngelek bang. Sadar-sadar. Iya kagak ada penerangan ya. Iya kan. Jadi siapa nih? Itu pada pucet bang. Makanya Mas Dimas kayak mecahin suasana ngibur. Udah pada lewat kali. Udah tenang aja. Ya mungkin Mas Dimas juga takut, gua nggak tahu ya. Cuma dia kayak jiwa leadernya dia keluar lah di situ. Betul. Dengan pengalamannya dia. Cuma dengar suara air nuang doang. Iya bang. Dan air nggak berkurang. Masih rapet bang. Masih rapet nggak ada yang berubah. Ntar kalau lo mau versinya Nardi, gua suruh deh cerita dulu. Wah boleh tuh. Ini sih creepy sih bang, menarik sih nih cerita lo di Cerme via Lingkar Jati. Oke nih sebelum ditutup nih bang, mungkin dari Bang Reja ada pesan-pesan nih untuk teman-teman nih yang mungkin yang baru mulai pendakian nih, apa sih pesan-pesan dari Bang Reja nih harus perhatikan? Oke, sebelumnya minta maaf nih Bang Erwin, bukan ngajarin atau mengguru ini. Betul. Maaf juga nih buat yang senior pendaki. Ya lebih diutamain fisik lah ya bang. Betul. Fisik, mental, ya terutama uang lah ya. Betul. Itu pastilah uang. Karena pada dasarnya mendaki gunung itu bukan semata-mata olahraga yang buat senang-senang doang. Betul. Karena di situ benar-benar gimana caranya bertahan hidup di gunung kan harus benar-benar mental lu harus kuat. Betul. Ya kan? Syukur-syukur lu nggak ngalamin sesuatu ya kan. Betul. Kayak kita yang pernah ngalamin sesuatu yang mistis lah ya. Betul. Ya sebagian orang mungkin berpikir ini cerita ngarang atau halu. Cuma buat orang yang pernah ngerasain kayak teror lah di gunung, apalagi kayak ngerasain di gunung, mungkin lu bang di Lawu, gua di Cerme atau di gunung-gunung lainnya, pasti berpikir oh iya, gua pernah ngalamin itu. Ya siapa yang mau sih bang ngalamin teror? Betul. Nggak ada yang mau bang. Nggak ada yang mau. Kalau bisa milih mah gua, kalau tahu
kejadian di pendakian itu bakal teror, gue nggak bakal mau naik ya kan. Betul lah. Kalau mental lu, syukur-syukur mental lu kuat. Kalau mental nggak kuat, ngerinya ntar lu tersesat. Lu ngedrop, lu bisa meninggal ya kan. Pahit-pahitnya gitu bang. Makanya dianjurin buat pendaki pemula, kalau bisa bawa yang udah bener-bener sering naik ke sana atau minimal punya pengalaman naik gunung yang udah banyak lah ya. Untuk menghindari kejadian-kejadian yang nggak pengen gitu. Dan satu lagi, kayak lebih diperhatiin teman rombongannya lah. Kebanyakan kan ada yang akhir-akhir ini mungkin ya bang ya, kayak pendaki-pendaki tuh banyak yang ditinggal temennya. Ya mungkin itu aja sih, kayak lebih solid lah sama rombongannya. Jangan lu mentingin ego lu pengen muncak, lu gagah-gagahan nih bawa keril muncak duluan. Janganlah, kalau bisa ya jalan bareng, turun bareng. Betul. Itu aja sih. Oke Bang Reja, makasih Bang Reja ya. Oke, buat Bang Reja makasih nih Bang Iya, sama-sama. Udah berbagi Bang cerita pengalaman pendakiannya di channel gue. Oke, untuk kalian nih yang suka nonton tentang pengalaman mistis pendakian atau urban legend, langsung aja nih mampir ke channel Bang Reja. Tadi apa Bang nama Bang? Selatan Jakarta. Selatan Jakarta. Ada di kolom deskripsi. Oke. Dan juga untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis pendakian atau urban legend, bisa langsung komen di bawah atau enggak langsung DM ke Instagram gue di erwindamanik97. Oke, sekian dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita pendakian mistis yang lainnya.